Halo, assalamualaikum para bosku. Terima kasih masih setia bersama channel Lingkaran Hitam. Kali ini kita akan membahas tentang rahasia keberhasilan film KKN hingga mendulang kesuksesan dan menorehkan sejarah menjadi film yang paling banyak ditonton di Indonesia. Ritual napak tilas di lokasi Desa Penari yang sesungguhnya dilakukan sutradara film sebelum membuat film fenomenal ini. Banyak orang yang tak mengetahuinya. Mari kita bongkar pengalaman sang sutradara dalam melakukan napak tilas di lokasi Desa Penari yang asli. Semoga konten ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kisah KKN Desa Penari ini merupakan catatan sejarah di Indonesia sebagai kisah yang populer dan menghebohkan, hingga kisahnya diangkat menjadi film, yang juga sukses menorehkan film yang banyak ditonton, sehingga dunia perfilman misteri kembali digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Keberhasilan film KKN Desa Penari yang tayang di bioskop ini sudah banyak menghasilkan cuan yang fantastis. Keberhasilan itu berkat banyak pihak serta momen yang pas, padahal sebelumnya sempat terkendala COVID, sehingga harus ditunda dalam penayangannya di seluruh bioskop Indonesia, bahkan sampai ke beberapa negara tetangga. Banyak masyarakat yang puas dengan film KKN Desa Penari ini berkat materi filmnya yang tidak monoton. Meskipun dalam filmnya tidak terlalu seram seperti halnya film misteri pada umumnya. Sang sutradara sendiri sebelum menggarap film mematangkan lebih dahulu dengan cara berdiskusi dengan Simple Man, sang penulis KKN Desa Penari. Selain itu, sang sutradara Awi Suryadi juga melakukan langsung napak tilas ke desa aslinya yang disebutkan dalam kisah tersebut. Seperti dilansir di media Kompas, sutradara film KKN di Desa Penari, Awi Suryadi menceritakan pertemuannya dengan Simple Man, penulis thread KKN di Desa Penari yang sempat viral beberapa tahun yang lalu. Awi bertemu dengan Simple Man di gedung MD dan saat itu Simple Man menceritakan kisah yang diangkatnya ke Twitter. Hari pertama saya ketemu Simple Man di MD, kata Awi. Selanjutnya ia terus berkoordinasi tentang materi film yang akan digarapnya kala itu. Dalam pertemuannya dia langsung bilang, "Mas, ini cerita kisah nyata, 80% saya tulis apa adanya, 20% saya ubah-ubah untuk menutupi tempat, nama orang, nama kampus," gitu dia bilang, ucap Awi. Setelah mendengar cerita dari Simple Man, Awi sama sekali tidak meragukan cerita tersebut. "Saya percaya aja Simple Man bilang kejadian itu di kota A." Awi kemudian mendatangi desa yang dimaksud oleh Simple Man itu dan melihat desa tersebut sudah berbeda dengan yang digambarkan Simple Man, mengingat kejadian itu sudah berlalu cukup lama. Begitu sampai ke desanya, cuma sudah tidak sesuai treatnya. Kalau di treatnya kan 10 tahun lalu aku rasa, belum masuk listrik, rumah masih kayu, jerami, lantai tanah, kata Awi. Penampakan di desa itu benar-benar sudah berubah. Waktu kita ke sana sudah maju, udah tembok, udah keramik, ada AC-nya, ada listrik. Sutradara Danur Universe itu juga mengatakan cerita tentang 2 orang mahasiswa yang meninggal dunia itu benar adanya. Dalam pertemuannya, Awi bertanya tentang sumber cerita ini. Kemudian si Simple Man mengungkapkan jika mendapat cerita awalnya dia bilangnya tante atau bude, yang di film ini nama karakternya Widya. Widya bilang, "Tapi saya sudah banyak lupa. Kalau mau interview teman-teman bude, diinterviewlah si karakter Nur," begitu penuturan Simple Man. Lebih lanjut, Awi mengatakan alasannya percaya sepenuhnya pada cerita dalam thread Simple Man. "Totally believe it. Saya sangat-sangat percaya dengan Simple Man," ujar Awi. Setelah puas berkoordinasi dengan Simple Man sebagai orang yang pertama menulis kisah KKN Desa Penari, sutradara Awi juga memiliki pandangan tentang naskah film yang akan dibuatnya itu setelah mendatangi sendiri di desa yang disebut-sebut sebagai Desa Penari. Meskipun suasananya telah berubah,
karena perkembangan zaman, namun semua itu membuatnya puas, sehingga lebih memantapkan materi filmnya supaya bisa diterima masyarakat karena film ini berdasarkan kisah nyata dan ada pelajaran yang diambil dari kisah KKN Desa Penari ini. Buat kalian yang pernah membaca cerita horor Simple Man yang berjudul KKN di Desa Penari, pasti menyadari bahwa ada beberapa adegan dalam cerita tersebut yang tidak dimasukkan ke dalam filmnya, baik dari versi Widya maupun Nur. Simak pembahasannya berikut ini. 1. Adegan Ayu dan Nur selama survei di desa. Adegan 1 ini seperti langsung di skip karena momen Ilham dan Ayu meminta izin ke Pak Prabu langsung loncat ke kedatangan para mahasiswa di desa tersebut. Dalam versi cerita Nur, Ayu dan Nur tidak langsung pulang setelah mendapat izin dari Pak Prabu, melainkan berkeliling terlebih dahulu untuk survei lokasi di desa. Nah, saat keduanya survei, Nur sudah merasa tidak enak dengan sesajen yang sempat dia lihat. Genderuwo yang sempat menampakkan diri di filmnya juga muncul lebih awal. Selain survei, ada dialog di mana Ayu meminta Nur untuk mengajak Bima dengan dalih agar kegiatan berjalan lebih ramai. Nah, adegan 1 inilah yang harusnya bisa menjadi salah satu petunjuk dari tingkah aneh Ayu selama KKN di desa tersebut. 2. Percakapan Widya dengan ibunya. Dalam adegan awal film KKN di Desa Penari, kita langsung disuguhi adegan Ayu dan kakaknya yang meminta izin ke Pak Prabu, dan dilanjutkan ke perjalanan rombongan kelompok KKN ke desa tersebut. Padahal dalam cerita Simple Man versi Widya, harusnya ada adegan di mana dia sempat berpamitan kepada sang ibu, namun dilarang karena rumor buruk tentang kota yang akan didatangi. Sang ibu bahkan tak mau mengizinkan Widya ikut karena menganggap tempat KKN yang dikelilingi hutan itu tidak baik untuk putrinya. Namun karena tidak ada lagi pilihan, Ibu Widya pun terpaksa menyetujui putrinya untuk pergi. 3. Pertemuan para anggota kelompok KKN pada hari pembekalan. Masih sehubungan dengan poin sebelumnya, para mahasiswa KKN di filmnya langsung dimunculkan saat adegan perjalanan menuju ke desa. Namun hal itu berbeda dengan cerita horornya. Menurut versi Simple Man, Ayu dan kawan-kawan harusnya bertemu lebih dahulu pada hari pembekalan. Wahyu dan Anton juga harusnya muncul untuk memperkenalkan diri sebagai kakak tingkat Ayu. Nah, disinilah Ayu memberitahu tentang lokasi yang mereka tuju dan metode perjalanan yang akan digunakan kepada para rekan-rekannya. Mereka juga membicarakan program KKN yang sudah direncanakan dan menetapkan jadwal keberangkatan. 4. Warga kesurupan selama kegiatan KKN. Setelah momen di mana Nur membongkar perbuatan terlarang Ayu dan Bima, harusnya ada satu adegan di mana Anton datang melapor bahwa warga yang membantu proker mereka mengalami kesurupan. Ayu, Nur, dan Anton pun bergegas ke lokasi kejadian dan mendapati bahwa ada 2 orang warga yang kesurupan. Salah satunya sempat memelototi Nur dan berteriak kesal karena menganggap Nur sudah seenaknya setelah dihormati. Nah, uniknya warga lain yang juga kesurupan malah memarahi balik warga yang pertama untuk tidak macam-macam dengan Nur karena ia sudah terikat dengan seseorang untuk menjaga gadis tersebut. 5. Ketegangan antara Ilham dengan Pak Prabu dan Mbah Buyut. Adegan 1 ini sebenarnya hanya diceritakan dalam bentuk narasi oleh Simple Man. Setelah Ayu dan Bima ditemukan, desa tersebut mulai kedatangan rombongan kampus dan juga pihak keluarga yang sudah mendengar kejadian tersebut. Pada momen tersebut, sempat terjadi ketegangan antara Ilham, kakak Ayu, dengan para warga termasuk Pak Prabu dan Mbah Buyut. Bahkan kedua keluarga Bima dan Ayu hendak membawa kasus tersebut ke media nasional hingga pihak kampus hampir kena getahnya. Untungnya pertengkaran tersebut berhasil diselesaikan dengan damai dan akhirnya pihak keluarga hanya bisa pasrah dan memakamkan kedua mahasiswa tersebut dengan layak setelah mereka meninggal. Itulah daftar adegan dalam Treat Simple Man yang tidak ada dalam film KKN di Desa Penari.